sebelum kita memulai ibadah kita tunduk kepala, kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Oh terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak atas setiap anugerah penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kalau hingga detik ini ya Bapak, kami ada selalu bersama dengan Kau Tuhan. Kami ada dalam naungan-Mu Tuhan, kami ada dalam lindungan-Mu ya Bapak. Saat ini Tuhan kami ingin beribadah kepada Engkau ya Bapak. Tenangkan setiap hati pikiran kami Tuhan. Biarlah kami tetap berfokus untuk beribadah kepada Engkau ya Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapak, kami percaya mulai ibadah ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah pada malam hari ini dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus ya Bapak. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita semua percaya ada sukacita yang Tuhan kasih kepada kita semua. Amin. Kita buang semua apa yang menjadi masalah kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
hidup kita. Mari semua saat ini kita akan berikan hati kita, berikan hidup kita, seluruh tubuh, jiwa, roh, raga kita untuk Tuhan kita Yesus. Kita naikkan satu pujian ini, kita berkata, Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan Kau Allah yang selalu menjaga hidup kami Tuhan. Semua dunia ini boleh berubah Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Kau Yesus Tuhan, Alfa dan Omega kami, Alfa dan Omega Kau Yesus Tuhan,
Engkau tetap Allah kami yang setia Tuhan, kami percaya itu ya Bapa. Ini setiap seruan kami Tuhan, ini pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Ini setiap pribadi hati kami masing-masing kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau lihat semuanya itu ya Bapa. Biar ini menjadi persembahan yang paling indah di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya melalui firman ini Tuhan dapat mengubah setiap hidup kami ya Bapa. Dapat buat iman kami semakin bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio. Senang sekali rasanya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa memuji, kami masih bisa menyembah Tuhan. Sungguh kondisi yang sangat luar biasa sekali. Saya percaya di mana kita berada, Tuhan Yesus menyertai setiap kita, menolong setiap kita, dan ada untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kembali Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan di hati setiap kami Tuhan. Memimpin kami hari lepas hari bersama dengan Engkau Tuhan. Memimpin kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian syukur kami naikkan atas pemeliharaan-Mu Tuhan yang luar biasa terhadap kehidupan setiap kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami duduk diam untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, firman ini taburkan Tuhan supaya tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah mengandalkan Tuhan. Saya akan ambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada amin untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mengandalkan Tuhan adalah kondisi di mana kita terhubung dekat kepada Tuhan, ibarat tanaman yang tinggal kepada sumber air. Disitulah ciri orang Kristen yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ia seperti pohon yang dekat dengan air, yang dekat dengan sumbernya. Di mana ketika ada panas kering, ada panas terik, daunnya tetap hijau. Ia tidak kering. Ia tidak mengalami tahun kering. Ia tidak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia lekat kepada sumbernya. Dia melekat kepada sumbernya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang melekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia tidak butuh Tuhan. Maksudnya adalah ia tidak dekat dengan Tuhan, ia tidak melekat dengan Tuhan. Ia tidak dekat dengan persekutuan dengan Tuhan. Ia tidak berdoa, ia tidak baca Alkitab. Dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itu adalah gambaran orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita mengandalkan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Saya mau beritahu bahwa situasi boleh menjadi tidak baik. Situasi boleh menjadi lebih buruk. Tetapi tinggal dekat dengan Tuhan itu adalah esensi untuk setiap orang percaya.
Kita harus terhubung terus kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Maka ada kalimat di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 berkata, tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalimat itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, saya mengaminkan ini. Kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, percayalah, tidak khawatir dalam tahun kering. Meskipun ada kelaparan, meskipun ada kekeringan, kita yang tinggal dekat dengan Tuhan tetap berbuah dan tetap hijau daunnya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kalimat ini akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Terkadang yang membuat kita tidak bisa melihat mukjizat Allah ialah logika kita. Ialah pikiran kita sendiri. Masuk akal kita nggak? Masuk logika kita nggak? Padahal jalan-jalannya Tuhan selalu di luar akal manusia. Di luar logika manusia. Jalan-jalan yang Tuhan berikan selalu di luar batas kepandaian manusia. Tetapi kenapa manusia masih terus mengandalkan kepintarannya? Mengandalkan logikanya. Saya mau beritahu, yang menghalangi mukjizat Tuhan adalah logika kita sendiri. Ingat cerita di Matius ketika Yesus berhadapan dengan orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya bilang sama Yesus, semua sudah aku lakukan. Hukum Taurat sudah aku lakukan. Bagaimana supaya aku bisa mengikut engkau, guru? Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang begini sama si anak muda ini. Pergilah, berikanlah hartamu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Lalu akhirnya masgullah hati anak muda ini. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Bukan meninggalkan hartanya, tapi dia pergi meninggalkan Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Maksudnya apa? Bukan lubang jarum seperti lubang jahit itu. Lubang jarum itu adalah sebuah pintu kecil di sebelah pintu besar kota Yerusalem. Kota Yerusalem dikelilingi oleh benteng yang begitu luar biasa. Dan ada pintu benteng besar yang buka setiap jam 6 pagi dan tutup jam 6 sore. Jam 6 pagi buka, jam 6 sore tutup. Dan di sebelah gerbang yang besar ada gerbang kecil. Gerbang yang sangat kecil, mungkin tingginya hanya 1,5 meter atau 1 meter. Itu disebut lubang jarum. Dimana kalau ada petani atau pengembara yang sudah jauh jalan pulang malam ke Yerusalem, mereka harus lewat lubang kecil itu, namanya lubang jarum. Kalau mereka masuk lubang jarum, unta-unta mereka, kuda-kuda mereka harus dibongkar semuanya, barang-barangnya. Lalu unta itu harus ditundukkan kakinya dan didorong masuk ke lubang jarum itu. Begitu pula sang pengembala kuda atau pengembala unta itu. Dia harus bawa tas yang banyak. Tas itu harus diturunkan semua untuk dimasukkan ke dalam lubang jarum. Kalau mereka tinggal di luar kota, mereka dalam keadaan bahaya. Karena banyak penyamun. Oleh sebab itu mereka harus masuk ke dalam kota Yerusalem. Supaya mereka tidak diganggu oleh penyamun. Tetapi kalau sudah malam harus masuk lewat lubang jarum. Di mana harus dipretelin semua dulu untuk supaya bisa masuk. Begitu pula dengan orang percaya. Yang membuat kita tidak bisa melihat Allah adalah karena kita masih mengenakan logika kita, kepintaran kita. Kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kekuatan kita. Nah, ini yang harus dipreteli. Supaya kita bisa melihat mujizat Bapa. Supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Kita harus preteli semua. Kita harus tanggalkan semua yang menempel dalam tubuh kita untuk kita bisa mendekat kepada Bapa. Kepintaran kita, kehebatan kita. Ketika Yosua ingin dan mau menaklukkan Yeriko, di Yosua pasal yang kelima dikatakan ada perikop berjudul Bala Tentara Tuhan. Ada seorang yang berdiri menghunuskan pedangnya, lalu Yosua menghampiri orang itu, dikatakan, lawan atau kawankah engkau?
Lalu orang itu bilang, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Lalu Yosua tersungkur, bilang sama panglima tersebut. Dikatakan apa? Apa pesan Tuanku kepada aku hambamu? Dikatakan apa ya pesannya? Tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah apa? Kudus. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak kudus. Ketika Musa melihat semak belukar di padang gurun, ketika ada nyala api itu, ketika Musa mau mendekat, dikatakan apa? Oh, Tuhan bilang apa itu? Ada Tuhan berkata apa? Lepaskanlah kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Oleh sebab itu, malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Lepaskan kasutmu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hampiri Tuhan dalam doa kita. Dalam baca Alkitab kita, dalam pembacaan Alkitab kita, dalam ibadah kita, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Meskipun ini online, meskipun ini ibadah online, tapi manfaatkan ibadah ini sebagai waktu untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Pujian-pujian, penyembahan-penyembahan yang disajikan untuk membangun rohanian kita, untuk membangun roh kita. Doa-doa yang kita panjatkan, pembacaan Alkitab yang kita baca, ini supaya kita dekat kepada sumber. Itu adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dia dekat kepada Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak itu adalah kudus. Kenapa? Karena disitulah ada roh Tuhan hadir, ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanggalkan semuanya, lepaskan semuanya. Tanggalkan semua kepintaran kita, kekuatan hebat kita, kekayaan kita, ketenaran kita, koneksi kita di mana-mana. Jangan andalkan itu, tetapi kita mau andalkan Tuhan. Paruh harapan kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh sebab itu ada tiga ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus belajar untuk selalu meminta petunjuk Tuhan. Untuk selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidupnya, ia meminta petunjuk Tuhan. Kita mau baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ke-18. Ini adalah sebuah contoh bagaimana seseorang raja yang bernama Yosafat. Dia adalah raja yang mengandalkan Tuhan, raja yang selalu mengandalkan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 6 sampai ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita bersama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudamu dan kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari lama jauhnya, maka ia tidak mendapat air untuk tentara dan hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Sebelum berperang Raja Israel Utara, Raja Samaria, Yoram tidak pernah meminta petunjuk Tuhan. Sejak awal dia berperang karena egonya, karena keinginan hatinya.
Dia mengajak Yosafat, dia mengajak Raja Edom untuk menyerang Raja Moab. Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan, tapi dia mengajak rekan-rekannya. Dia mengajak, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau yang mengandalkan Tuhan, ia minta petunjuk daripada Tuhan. Tapi yang tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah minta petunjuk. Dia bergerak atas ambisinya sendiri. Oleh sebab itu Raja Yoram dari Samaria, dia memeriksa barisan Israel. Dia menyuruh orang pada Yosafat, ayo kita berperang. Dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak tanya Tuhan lewat mana dia harus berperang. Apa yang harus dia lakukan. Kemana saya harus melangkah. Dia tidak pernah bertanya Tuhan. Oleh sebab itu, sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, mereka tidak mendapat air untuk tentara dan hewan yang mengikuti mereka. Dan yang lebih parahnya di ayat yang ke-10. Udah tidak tanya Tuhan, tetapi menyalahkan Tuhan. Udah tidak tanya Tuhan, tetapi menyalahkan Tuhan. Dikatakan lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Udah gak minta petunjuk Tuhan, menyalahkan Tuhan. Inilah yang Tuhan tidak suka. Inilah yang Tuhan menganggap keji, yang dikatakan menistakan Tuhan. Dia tidak mau minta petunjuk Tuhan. Padahal ini peperangan yang begitu luar biasa. Ini peperangan yang begitu luar biasa, tapi dia tidak minta petunjuk Tuhan. Beda dengan Yosafat. Beda dengan Yosafat. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Apa kata Yosafat? Ayat yang ke-11. Bertanya Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu seorang pengawal Raja Israel menjawab, katanya di sini ada Elisa yang dahulu melayani Elia. Ayat yang ke-12, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Setelah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Ini adalah contoh raja yang bernama Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Sebelum mereka berperang, sebelum mereka melakukan segala sesuatu, ia minta petunjuk Tuhan. Nah, kita hari ini, kita model seperti apa? Kita seperti Raja Yoram yang hanya berjalan menurut ambisi kita. Apa kita berjalan seperti Raja Yosafat yang mengandalkan Tuhan? Malam hari ini saya pastikan jemaat GBG Goreyo adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Minta petunjuk Tuhan itu berarti setiap pagi sebelum kita bekerja, sebelum kita ke toko, sebelum kita melakukan segala aktivitas, bersujud di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, hari ini mungkin susah. Tuhan, hari ini mungkin berat. Tapi aku percaya bersama dengan Engkau, aku bisa berjalan dalam kemenangan. Inilah doa setiap orang percaya harus dikatakan setiap pagi. Setiap sebelum melakukan segala sesuatu. Meskipun ada tender, ada bisnis yang besar, ada kontrak yang besar. Sebelum melakukan segala sesuatu, minta petunjuk Tuhan. Sebab dari sanalah hikmat yang besar itu ada. Sebab dari sanalah pengetahuan itu ada. Dasar dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Kita mau anggap bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu mau berkarya dalam kehidupan setiap kita. Jangan seperti Raja Yoram. Tidak minta petunjuk Tuhan, tapi malah nyalahin Tuhan. Tidak minta petunjuk, tapi malah bersungut-sungut sama Tuhan. Jadilah seperti Yosafat, yang dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Perhatikan baik-baik, Yosafat tidak salahin Yoram. Yosafat tidak salahin Raja Edom. Yosafat tidak salahkan Tuhan. Dia malah bilang apa? Dikatakan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantarannya kita minta petunjuk Tuhan. Jangan heran setiap orang percaya kadang-kadang mau usaha, mau bisnis mentok. Kerja begitu keras tapi mentok. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak minta petunjuk Tuhan. Kita seperti berjalan-jalan di padang pasir, kita tidak dapat air. Oleh sebab itu penting untuk setiap kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tetapi perhatikan baik-baik. Untuk kehidupan internal kita. Bagaimana kita punya jam doa. Bagaimana kita punya jam baca Alkitab. Itu adalah keputusan setiap orang percaya. Setiap kita itu adalah komitmen setiap orang percaya. Oleh sebab itu saya mau katakan mengandalkan Tuhan itu adalah sebuah komitmen. Yang harus kita kerjakan dengan inisiatif dan komitmen yang ada dalam hidup setiap kita. Oh, saya harus berdoa.
Saya harus baca Alkitab. Saya harus tutup kehidupan saya setiap hari ketika saya mau tidur malam hari dengan apa? Dengan doa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Ya seperti ranting yang merambat kepada dinding batang air. Yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya apa? Berhasil. Haleluya. Ini adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, ia selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Poin yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, ia selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-12, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan, jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Kenapa? Karena disitulah jawaban dari setiap permasalahan hidup kita. Jawaban dari setiap pergumulan hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan gantungkan harapan kita kepada apa? Kepada prediksi kita. Kepada spekulasi manusia yang terbatas ruang dan waktu. Tapi tanggalkanlah harapan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kepada firman Tuhan yang menjadi petunjuk setiap kita. Pikiran kita terbatas, tapi firman Tuhan bisa menjawab kebutuhan kita sampai di tahun 2021 ini. Ini adalah bukti yang luar biasa. Bahwa firman Tuhan dari 2000 tahun yang lalu, bahkan dari 3000 tahun yang lalu, sudah ditulis, itu menjadi jawaban buat kita hari ini. Ini yang menegaskan bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus menggantungkan harapan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Penting untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Karena kita nggak ngerti apa yang ada di depan kita. Tetapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita harus gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan kita bisa mengambil itu atau tidak. Kalau kita ngotot, kita ngandalkan kekuatan sendiri, kita menaruh harapan kepada spekulasi manusia yang terbatas, itu hanya akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena kita terbatas, sekali lagi terbatas ruang dan waktu. Kita nggak bisa melihat apa yang terjadi 10 menit ke depan. Sedangkan Tuhan sanggup melihat sampai ke depan jauh. Taruhlah harapan kepada Tuhan. Taruhlah harapan kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kepada manusia. Jangan menaruh harapan kepada spekulasi kita. Tapi kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adalah taat kepada perkataan Tuhan. Ini perkara gak gampang. Ini bukan perkara mudah. Ini perkara tidak gampang punya. Taat kepada manusia kadang-kadang sudah susah. Apalagi taat kepada Tuhan. Yang kita harus belajar taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 berkata, Ketika Yosafat dan Yoram dan Raja Edom menghampiri Elisa. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan dulu sebelum ayat 15 ya. Ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Perhatikan baik-baik. Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Yoram ini adalah raja yang Tuhan gak suka. Karena mereka adalah penyembah berhala. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Padahal Yoram tidak pernah minta petunjuk Tuhan. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam, yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ayat yang ke-15. Kita harus, yang tadi, poin yang ketiga, taat pada perkataan Tuhan. Nah inilah, ketaatan yang dilakukan oleh ketiga raja ini. Ketaatan ini yang menghasilkan mukjizat yang luar biasa. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saya mau beritahu, di awal tadi saya bilang, seringkali yang menghambat kita tidak melihat mukjizat Tuhan adalah logika kita. Ini orang, tiga raja ini lagi mau perang, gak ada air.
Tetapi Elisa bilang apa? Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lagi perang. Yang dibutuhkan perang adalah bahan makanan, peralatan yang canggih, minuman, mungkin genderang perang. Tapi yang diminta sama Elisa adalah apa? Pemetik kecapi. Di luar akal, di luar logika, lagi perang. Yang diminta sama Elisa, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Kalau genderang bicara soal perang, tapi kalau pemetik kecapi bisa bicara soal penyembahan. Bicara soal dekat kepada Tuhan. Bicara soal mencium Tuhan. Bicara soal proskuneo. Bicara tentang dekat kepada Tuhan. Bicara tentang mengandalkan Tuhan. Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Bayangkan, dalam situasi yang genting, selalu Tuhan memberikan arahan, terkadang tidak masuk akal kita. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Sebab beginilah firman Tuhan, ayat yang ke-16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Lagi kehabisan air. Sudah 7 hari berjalan di padang gurun, mereka kelelahan semua. Tetapi yang diminta adalah pemetik kecapi. Dan yang kedua yang diminta adalah biarlah lembah ini dibuat parit-parit. Di padang gurun, kita harus buat parit-parit. Prajurit lagi kehausan, prajurit lagi kelelahan, tapi Tuhan minta buatlah parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan ayat yang ke-17. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Haleluya. Dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, sebab juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah mana? Arah Edom. Edom itu adalah daerah padang pasir. Tetapi dari padang pasir keluar air. Maka penuhlah negeri itu dengan air. Saya mau katakan, Tuhan sanggup untuk membuka mata air dari padang gurun. Artinya apa? Tuhan sanggup membuka berkat dari kekeringannya kita. Dari masalah hidup kita. Dari beban berat kita. Dari sakit penyakit kita. Tuhan sanggup untuk membuka mata air dari beban berat kita. Karena Tuhan sanggup. Oleh sebab itu, ketaatan adalah faktor penting. Ketaatan adalah kunci penting untuk kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Ketaatan begitu penting. Mukjizat Tuhan terkadang di luar akal kita. Maka Tuhan bilang apa? Kalau kita mau dekat sama Tuhan, lepaskanlah kasutmu. Lepaskanlah kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Lepaskan semua preteli semua. Tanggalkan semuanya. Kosong datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dalam kekosongan kita, biar Tuhan isi hidup kita dengan mukjizat dan berkat yang luar biasa. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama, minta petunjuk Tuhan. Yang kedua, menaruh harapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, taat kepada Tuhan. Kiranya jemaat sekalian diberkati Tuhan luar biasa. Kiranya jemaat sekalian tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah-buah. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya undang kita untuk masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Sungguh sukacita kami penuh melimpah. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan melekat dengan Engkau Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan luar biasa. Kuncinya adalah melekat dengan Tuhan. Kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan seperti tumbuhan yang dekat dengan sumber air. Oleh sebab itu kita mau melekat kepada Tuhan. Kami mau punya komitmen yang luar biasa Tuhan. Kami mau tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan pikiran kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki. Tapi kami mengandalkan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami mau menanggalkan semuanya Tuhan. Kami mau mendekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau melihat mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mengandalkan Engkau. Yang selalu meminta petunjuk-Mu Tuhan. Yang selalu menaruh harapan kepada Engkau. Yang selalu taat kepada perkataan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Firman-Mu berhenti bicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bicara dalam hati setiap kami Tuhan. Menghibur kami, menuntun kami Tuhan ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saatnya kita mau angkat dua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini hingga Maranatha, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus dekat dengan sumber yaitu Yesus Kristus. Sumber pertolongan, sumber penghiburan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.